Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibbail kiram, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat lebaran haji, bukan hanya sholat di sholat haji, lebaran haji, namun juga ada kurban di lebaran haji. Maka malam ini kita akan berbicara tentang kurban. Kurban bahasa Arabnya namanya udhiyah. Bahasa fikihnya namanya udhiyah. Apa itu yang disebut dengan udhiyah? Ma yuzbah minan na'am. Minan na'am. Na'am itu bukan ya, itu na'am. Ini sama, minan na'am, sama, yaitu binatang ternak yang disembelih, namanya an-na'am. Di Quran ada surat Al-An'am, hewan ternak. Jadi kalau ada orang di tanggal 10 dia berkurban, bagus banget. Memang seharusnya buat kita berkurban. Apalagi yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, apalagi yang diberikan cukup oleh Allah. Ayo berkurban, masih banyak waktu. Karena hidup ini bukan hanya menerima, tapi juga ada memberi. Maka disebut dengan terima kasih. Terima dan kasih. Bayangkan kalau kita cuma terima saja, nggak ngasih-ngasih, makan masuk doang, nggak ada yang keluar. Apa yang terjadi? Sakit. Kenapa rumah kita ada lubang-lubang angin? Agar ada yang masuk dan ada yang keluar, sirkulasi bagus, sehat. Kalau makan ada yang dimakan dan ada yang keluar, sehat. Tapi kalau cuma makan gak ada yang keluar, pitra. Wah. Makanya sehat. Kurban itu salah satu bentuk ibadah sosial kita. Tanggal 10 ada yang dipotong. Yang dipotong namanya an-na'am, hewan ternak. Maka para ulama tidak melepas itu. Bukan hanya disuruh dikurban, bukan hanya suruh motong, bukan. Tapi kata para ulama, taqarruban. Kamu motong semata-mata untuk kurban. Kamu motong semata-mata agar kamu kurban dekat kepada Allah yang menciptakan kamu. Kurban itu artinya dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kurban dekat. Jadi kalau ditanya, Bapak motong tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 27 Mai ini niatnya apa? Taqarrub, untuk kita dekat kepada Allah, bukan untuk yang lain, bukan karena yang lain, bukan untuk menunjukkan status sosial kita, bukan ingin dikatakan kita orang mampu, bukan ingin untuk mendapatkan pujian orang, bukan ingin mendapatkan jempol manusia, enggak. Maka kata Allah, taqarrub, agar kamu bisa dekat kepada Allah di hari itu. Min yaumin nahar, min yaumin nahar, nahar.
Nahar itu hari sembelih. Ustaz, nahar itu bukan sungai. Kalau sungai itu pakai hak gede, nahar. Tajri min tahtihal anhar, hak gede. Nahar, nahru Nil, nahru Kapuas, nahar. Ini nahar. Nahar itu hari motong, hari menyembelih. Sampai kapan? Ila akhiri ayyamit tasyriq. Sampai hari terakhir tasyrik. Untuk tahun ini kalau nggak ada perubahan, lebarannya Rebo tanggal 27. Di situ yang paling cakep motong tuh di tanggal 10. Kalau belum kebagian tukang motong, besok boleh. Hari itu tukang kurban nggak ada yang kosong. Panen. Motong-motong tinggal, motong-motong tinggal. Nyacak jamaah, beres mau kagak jamaah. Ada yang nggak kebagian tukang potong, besok boleh, boleh. Sampai kapan? Sampai hari Sabtu. Rebo lebaran, Kemis tasyrik, Jumat tasyrik, Sabtu tasyrik. Berapa hari tasyrik? 3 hari. Berarti di jumlah semuanya 4 hari. Rebo hari haknya nggak dapet, Kemis, Jumat, Sabtu sampai sebelum maghrib. Lalu ketika orang potong, adakah Allah suruh? Allah yang suruh. Adakah Allah yang perintahkan? Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, kami sudah berikan kautsar. Kami telah berikan kalian nikmat banyak. Apa yang tidak diberikan Allah kepada kita? Semua diberi oleh Allah. Kemudahan, kelancaran pekerjaan, apa anak sehat, kado, semuanya dikasih oleh Allah. Banyak banget. Maka kata Allah, aku sudah berikan kalian nikmat banyak, kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Nanti ketika hari raya Idul Adha, fasalli, salat, jangan lupa salat Idul Adha. Tapi kan li rabbik, salatmu karena Allah. Wanhar, selesai motong, wanhar. Selesai salat, motong. Motong pun karena Allah. Kurbanmu karena Allah. Maka yang diberikan kautsar, yang diberikan nikmat banyak oleh Allah, jangan tidak motong-motong. Kemudian tanya, Ustaz potong enggak? Nyuruh doang. Alhamdulillah. Tiap tahun. Alhamdulillah. Allah kasih kita banyak. Masa kita enggak motong? Kita jangan nyuruh doang. Ya, kita juga mengawali, kita juga mencontohkan. Motong tiap tahun. Alhamdulillah. Inti berusaha untuk menjadi mudhahi, orang yang kurban setiap tahun. Karena kurban itu ibadahnya bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun berulang. Setiap tahun ibadah yang berulang. Kalau belum punya cash, boleh antum patungan, boleh antum yang lengin. Sampai nanti duitnya lengkap, beli. Nggak bisa setahun, 2 tahun, nggak 3 tahun, nggak apa-apa. Ternyata baru bisa motong setelah 10 tahun, nggak ada masalah. Yang penting antum ingin berkurban karena Allah. Allah akan buka, Allah akan bantu. Insya Allah. Sampai ini jelas. Kemudian ditanya Ustaz, apa hukum berkurban? Apa hukumnya?
Apa kalau sholat 5 waktu hukumnya fardhu ain? Sholat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Lalu kurban itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat diajarkan. Jangan enggak, sunnah hampir menjadi wajib. Hukum aslinya sunnah muakkad. Tiga masalah ini, maka kurban menjadi wajib. Halo, hukum aslinya sunnah muakkad. Tapi dalam 3 masalah ini kurban menjadi wajib. Ustaz, apa bedanya wajib sama sunnah? Kalau ditanya mana yang lebih besar, wajib atau sunnah? Wajib. Kalau bapak kurban wajib, maka pahalanya lebih besar ketimbang kurban hukumnya sunnah. Pak, kalau bapak kurban yang sifatnya wajib, maka daging kurbannya bapak nggak boleh ngambil. Kalau kurbannya sifatnya wajib, bapak nggak dapat bagian, semua aja disedekain. Tapi kalau kurbannya sifatnya sunnah, bapak boleh mengambil, boleh mendapat bagian dari kurban yang bapak kurbankan tahun ini. Nah, 3 masalah ini akan menjadi kurban wajib. Yang pertama, kalau orangnya nazar. Kalau orangnya nazar. Contohnya, sudah masuk bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Ya Allah, saya kalau ada rezeki buat kurban, saya janji ingin berkurban. Berarti dia apa itu? Nazar. Subhanallah, ucapan dia mengucap, nggak lama datang rezeki. Awas, hati-hati. Ketika Allah kasih rezeki cukup untuk kurban, laksanakan nadarmu, beli kambing cepat-cepat. Maka kambing yang dikurbankan buat dia hukumnya wajib, karena orang tersebut telah bernadar. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan idza ayyanaha, kalau bapak tentukan. Contohnya apa itu bang? Ini korban saya. Bapak sudah menentukan ini korban saya, namanya ta'yin. Bapak sudah tentukan ini buat korban saya. Maka ketika sudah ditakyin, sudah ditentukan, kurbannya menjadi sifatnya wajib. Jelas ini? Yang ketiga namanya ja'al. Ja'al, menjadikan. Ini apa bang? Ini mau saya jadiin korban. Ini mau saya jadiin korban. Kata-kata menjadikan, maka hukum kurbannya menjadi wajib. Pertama dinadar, kedua ditakyin, ketiga ja'al, ditentukan, dijadikan. 3 ini menjadi wajib. Kalau wajib, maka kita tidak boleh mengambil. Kalau wajib, semua dagingnya diserahkan. Ustaz, saya pengen ngambil. Maka bapak bilang begini sama panitia, kambing nih, bawa kambing nih. Ustaz Zakaria, ini kambing buat kurban sunnah saya. Iya, ini kurban sunnah saya. Ini kurban atas nama istri saya, pahalanya untuk keluarga.
Karena satu kambing satu, tapi pahala buat keluarga bisa. Perlu diperhatikan. Kalau bapak pinter bawa kambing ke musola, ke Masjid Al Jannah, maka jangan kambing doang. Nah, jangan sampai bapak menyerahkan kambing ke Ustaz Zakaria, setelah itu beliau pusing beli plastik ya, tukang potongnya. Emangnya korban siapa? Beliau bapak. Saya Ustaz. Ustaz Zakaria manggil tukang potong, dibayar apa kagak? Bayar. Serahkan duitnya. Iya, jangan kambingnya doang. Ustaz puyeng ntar pulang. Iya emang kagak ngomong. Gremeng. Kambing doang itu ya. Gua mau ngomong kagak enak. Nanti besok potong gimana? Plastiknya dari mana? Mana plastik mahal. Kita yang waras gak usah diajarin. Kasih amplop, mau gopek mau kita serah. Ustaz cukup nggak? Tanya cukup nggak? Cukup. Lah gocap, lah kurang bang. Menggocap doang. Jadi kalau orang yang korban mesti pinter. Sekali lagi Pak, sekali lagi ya, mohon maaf. Korban itu hajat kita, bukan hajat masjid. Maka duit masjid tidak boleh keluar uang, nggak boleh. Rapat panitia besok rapat di masjid buat korban, uang kas, beli kopi, nggak boleh. Lah kagak boleh, bawa kami dewek. Karena kurban itu bukan hajat masjid. Hajat kita yang ditaruh di masjid. Dan jangan, maaf, area masjid mesti steril. Jangan nyacak di alam, nggak boleh, haram. Pak, orang motong, orang yang bantuin, orang yang kerja, mohon maaf, nggak semua ngerti hukum. Yang sholat bantuin, yang nggak sholat getap. Ada nggak yang nggak sholat datang bantuin? Ada, banyak. Yang nggak pernah datang, yang nggak pernah nyampe, daging. Tuh. Karena yang nggak tahu hukum pun nyampe. Jangan sampai mereka itu masuk ke masjid dalam keadaan najis. Nanti akhirnya apa? Masjid menjadi najis gara-gara kita keluar masuk, kan darah mulu ini. Ya namanya orang motong pasti belepotan darah. Masuk ambil plastik, ngambil air. Nggak boleh air masjid ini yang di sini nih buat air minum, nggak boleh. Makanya patungan itu dihitung. Berapa? 4 juta Ustadz, siap 4 juta kali 7, 28. Beli sapi yang 26, berarti sisa 2 juta. 2 jutanya buat motong 1 juta, 1 juta lagi operasional. Bilang, Pak, ini kita mau beli sapi yang 26, sisa 2 juta kami rinci, mohon redonya. Atur Ustadz. Enak begitu. Kita seharusnya bersyukur sama panitia. Kenapa? Mereka udah meluangkan waktunya, mereka meluangkan tenaganya, mau ngurusin korban kita. Coba kalau kita yang korban, kita yang motong, berat. Jelas ini? Jelas nggak? Penting itu. Beli kopi dan tidak boleh kurban sapi yang dititipkan ke kita ada yang dijual, nggak boleh. Palanya kayak kulitnya nggak boleh dijual. Apalagi yang jual panitia, uangnya buat ngopi, nggak boleh.
Karena itu bukan uang inti, bukan uang inti. Lalu Ustaz, bagaimana Ustaz? Ada orang yang terima daging itu, ketika mereka terima daging bingung ngolahnya, nggak punya apa-apa, nggak punya minyak, nggak punya gas. Maka selain kita antarkan daging ke rumah beliau, antarkan kulit buat dia. Pak, ini ada daging sama kulit. Ustaz, kulitnya saya orang bisa jual, bisa Ustaz saya jual, boleh. Boleh, kan sudah saya serahkan kepada yang berhak. Saya sudah serahkan kepada yang berhak. Yang berhak mewakilkan kepada saya untuk menjual. Maka ketika saya jual, uangnya saya kembalikan kepada yang berhak. Kalau saya sudah dapat kulit dari masjid, maka kulit tersebut menjadi milik saya. Terserah buat saya mau apain. Mau sajid dia di beduk boleh, saya mau jual boleh. Tapi panitia tidak boleh menjual, karena menjadi cedera kurban orang gara-gara menjual bagian daripada kurban. Nggak boleh dijual. Sampai sini jelas? Yang nggak jelas boleh tanya-tanya. Gimana Pak? Oh, nggak boleh Pak. Semua yang kurban dari ujung-ujung nggak boleh dijual. Semua diserahkan kepada yang berhak, namanya mustahiq. Dan kurban tidak boleh diberikan kepada non-muslim, nggak boleh. Karena kurban itu khusus hanya untuk orang Islam. Tapi Ustaz, itu tangga saya ngantri pengen. Pak, di mana-mana yang kurban mendapat bagian. Kasih tahu Pak, tetangga Bapak ada orang non muslim. Nanti saat Bapak diantarkan bagian Bapak, bagi ya, punya bagian Bapak, bagi non muslim. Boleh, tapi panitia tidak boleh mengantarkan, tidak boleh membagi kurban kepada non muslim. Karena kurban itu hidangan untuk orang Islam khusus. Jelas ini? Jelas. Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Halo? Ya, oke. Waalaikumsalam. Jadi mungkin begini Pak Ustaz ya, panitia telah melakukan tugas dalam panitianya, barangkali misalnya kulit ya, ada harganya kan dijual. Ya. Paling enggak itu musyawarah dengan yang berhak menerima. Bagaimana kulitnya dijual atau bagaimana ini gitu kan ya? Ya. Tidak mungkin kan kulit dipotong-potong kan? Ya. Jadi caranya mungkin begitu Pak Ustaz, maksudnya lapor kepada orang-orang yang berhak menerimanya, apa kata dia itu Ustaz? Makanya gini saya bilang, saya dari awal gini. Warga sekitar Al-Jannah kan kita tahu mana yang orang sulit, mana mereka yang orang yang tidak mampu. Nah, mereka lah yang kita cecer untuk menjadi penerima kulit. Contoh, beliau ini orang yang berhak menerima kulit. Saya bilang, Bang, nanti waktu kurban kulit jatah abang. Ya, Ustadz bisa nggak tolong dijualin? Oh bisa. Maka saya menjadi wakil beliau yang penerima. Nanti saya menjualkan kulit milik beliau, yang dimana hasil penjualannya murni semuanya saya kasih kepada beliau yang berhak. Oh, ada lima orang kita pilih. Ada enam orang kita cari. Tuh. Jadi panitia itu hanya wakil. Wakil siapa? Wakil mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan selain daging. Contoh nih. Masjid An-Nur Jalan Mawar itu, dia potong bisa 9 sapi itu. Setiap tahunnya kulitnya diserahkan kepada saya, panti asuhan. Ustadz dapat jatah kulit dari masjid kami seluruhnya. Ustadz
saya wakilkan kepada Ustadz untuk menjual kulit yang menjadi milik anak-anak panti. Nanti wayaknya selesai, kulit dikumpulkan, datang pembeli, dijuallah kulit dengan pembeli. Setelah diterima pembayaran, maka uang pembayaran diantarkan kepada saya yang telah ijab kabul dengan wakil. Begitu Bapak. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi kita incar siapa nih orang-orang yang selain daging dapat kulit. Nah, nanti kita tinggal komunikasi dengan beliau-beliau itu. Nanti kita menjadi wakil orang-orang tersebut untuk menjual kulit. Setelah dijual, duitnya dibagi kepada yang berhak. Jelas ya? Nah, oke. Ada lagi? Ya. Misalnya kita korban. Terus ada keluarga kita yang tak mampu. Kita minta panitia meminta 3 bos dan 3 bos kita bagikan saudara kita yang tak mampu. Boleh tak? Ya. Bapak sekalian, yang namanya korban nih, contoh korban. Korban itu kalau kita motong sendiri, maka kurban itu dibagi menjadi 3. Kalau kita motong sendiri, maka kurban hasilnya dibagi menjadi 3. 1/3 kita bagi kepada yang berhak, 1/3 lagi kita bagi kepada saudara-saudara kita, 1/3 lagi kita makan. Tuh, 1/3 kita makan, 1/3 buat saudara kita, 1/3 untuk yang mustahik. Kalau kita motong sendiri. Kalau motong di masjid, nanti ada kesepakatan antara pihak masjid dengan orang yang kurban. Contoh di musola saya, buat yang kurban dapat 2 kilo daging, 5 kantong daging. 2 kilo plus 5 kantong. Nah, jadi 5 kantong itu nanti yang kurban bisa bagi saudaranya. Itu tuh Pak, gitu Pak. Di tempat saya 2 kilo plus 5 kantong. 7 orang berarti 2 kali 7 14 kilo, 5 kantong kali 35 kantong plus 14 kilo. Dipisahin dulu. Dipisahin untuk siapa? Untuk yang korban. Nah, selebihnya baru kita timbang tuh buat yang berhak. Ya boleh Pak. Jadi nanti memang yang kurban dapat bagian dari masjid sesuai kesepakatan antara yang kurban dengan pihak masjid, gitu ya. Oke, lagi. Kalau ini Ustaz, Ya. pala kan biasa aja recak tuh ya. Pala yang kambing, Pala sapi. pala sapi. Nah, itu kalau dipisahkan tadi seperti bagian seperti kulit, itu sama juga diperuntukkan untuk seorang. Ya. Pala itu dagingnya banyak. Pala itu dagingnya banyak. Bapak Ustadz, tenaga kita terbatas. Maka tinggal kita pilih. Satu pala kira-kira untuk 4 orang cukup nggak? Lo, bawa pala. Selain dapat daging, lo pala nih. Kalau memang seandainya gitu. Nah, orang yang pantas banget itu, lo berapa pala nih? Lu cacak bareng-bareng berempat lo ya. Jadi nggak tenaga kita, nggak. Dan jangan pernah kepala itu menjadi ongkos motong. Bang, ini duit cepet sama kepala ya buat ongkos. Kata sip, nggak boleh, nggak boleh. Jangan jadikan kulit sebagai ongkos potong, jangan jadikan kepala sebagai pengganti ongkos potong. Nanti kurban orang malah cacat. Kenapa? Karena kita menjual yang tidak boleh dijual. Kita menjual yang tidak boleh dijual, haram tuh dijual. Maka yang potong kita berikan ongkos sesuai dengan uang patungan tadi. Beli kopi, beli apa?
Makanya rapat nih Bapak-bapak sekalian yang calon korban tahun ini, kami akan merincikan rincian untuk yang akan kami laksanakan. Adapun uang terkumpul satu sapi 28 juta, harga beli 26, sisa 2 juta, ongkos potong sebagai 1 juta, dirinci itu semuanya. Sip Pak Ustadz, kami terima, kami ikut. Enak, rapih, makannya enak. Dan jangan pernah panitia misain kemudian dimasak, nggak boleh. Masak-masak aja panitia, palanya apanya. Pak, bawa ke dapur masak no. Jangan, emang punya siapa? Ya biasanya buat panitia juga. Nggak boleh. Sayur asem aja, sayur asem, sumrah, materi. Nah, kan pulang kita mau otong, baru di rumah dantar. Kan hari itu Pak Ustadz, hari tanggal 10, hari apa? Hari kita berkurban. Kalaulah kita tidak bisa berkurban sapi, paling kita tidak berkurban tenaga. Biar nanti di hadapan Allah kita saksi, kita bisa baru hari ini baru bisa kurban tenaga, ya Allah. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa berkurban betul sampai, ya Allah. Begitu. Biarkan Allah yang bayar tenaga kita. Biarkan diganti pahala oleh Allah dengan tenaga kita. Apapun yang diberikan Ustaz, terima. Lah, Pak Ustaz, mana dagingnya ini? Masa korban kagak kempek sih? Lah. Kadang resek, Ustaz ini kadang-kadang resek tuh jamaah. Makan tempe, enak, udah ini yang enak, yang halal, seger. Kalau mau ngesot beli, asam udah enak, tuh, empek potong-potong, ikan japu, gurih, halal, enak, masuknya enak, nggak ada syubhat, nggak ada milik orang. Kadang-kadang kita lebih senang, lebih suka yang bermasalah. Ada yang tidak bermasalah, kita cari yang bermasalah. Tuh. Sampai sini jelas. Gitu ya. Ada lagi. Kemudian Bapak sekalian, Ustadz, motong itu ada waktunya enggak? Ada batasan enggak? Setar dan habis, setar dan finishnya. Maka dikatakan oleh para ulama, setarnya motong itu, awalnya motong itu kapan? Ketika matahari terbit, ditambah dengan 2 rakaat sholat dan 2 rakaat khutbah singkat. Pertanyaan saya, terbit matahari jam berapa? Jam 6. Ditambah 2 rakaat sholat, 2 khutbah singkat, setengah jam. Berarti Pak, setengah 7 sudah boleh motong. Karena apa? Karena motong itu kaitannya ya dengan waktu, bukan dengan pelaksanaan. Oh, nggak boleh motong sebelum pulang sholat, bukan, nggak ada kaitannya. Kaitannya ketika waktu sudah masuk, sudah boleh motong, baik dia sholat maupun tidak sholat, sudah boleh waktunya. Kenapa Ustaz? Karena kalau Bapak motong sebelum waktu, maka tidak disebut dengan kurban. Contoh, motong setengah 6, kambing banyak, kata Ustaz, potong atuh buat ngesop, banyak ini, ya enggak? Dipotong 1,5 padahal ini kambing Haji Mamat. Haji Mamat nganterin, Pak Ustadz buat kurban saya. Ya Allah, waktunya belum, udah dipotong. Akhirnya tidak sah, kan belum waktunya, udah dipotong. Yang kurban menjadi tidak kurban lagi karena dipotong sebelum waktu masuk. Yang kedua, salah sasaran. Pikir panitia mau satu utuh. Lain halnya kalau ada orang akikah. Ustaz, satu buat akikah. Bu, buat makan mani, atur Pak Ustaz.
Baru itu potong sebelum subuh buat panitia. Kenapa? Karena itu kambing akikah, bukan kurban. Kurban itu awal motongnya ada waktunya dan akhirnya pun ada waktunya. Kapan akhirnya? Tanggal 13 sebelum maghrib Sabtu. Berarti kalau Sabtu motong habis maghrib, maka dia bukan kurban yang dipotong, sembelihan biasa. Dosa bapak amanah orang. Tidak boleh dipotong sebelum waktunya dan bukan kurban lagi kalau sudah akhir waktunya. Tuh. Jelas ini? Jelas ini? Ada yang bertanya lagi? Sambung lagi. Ustadz kan boleh motong hari Kamis, boleh kan hari Jumat, boleh juga hari Sabtu. Ya betul, hari tasyrik boleh. Namun paling afdolnya motong di tanggal 10 Dzulhijjah. Sepakat ulama, paling cakepnya orang motong di tanggal 10, yaitu hari Rabu. Sampai sini jelas? Lalu ditanya, Ustadz apa yang boleh dipotong? Tadi itu an-na'am yang boleh dipotong dan disebut kurban itu cuman an-na'am. Itu apa? Al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Onta, sapi, kambing. Hanya itu. Jadi kalau hari itu, hari tanggal 10 Dzulhijjah, bapak motong entok, ya bukan kurban. Ya itu makan biasa panitia, boleh. Boleh. Iya. Entok 5 bawa ke Ustadz buat kurban, bukan kurban. Karena yang disebut kurban itu binatang cuma 3, sapi, onta, kambing. Sampai jelas? Ya. Kambing domba yang berumur setahun. Kambing domba umurnya setahun. Kambing biasa umurnya 2 tahun untuk kurban. Ada kan kambing Jawa itu 2 tahun. Domba setahun udah boleh kurban. Kadang-kadang masih kecil buat kurban, ya nggak salah. Pantes 1,5 belinya. Kecil banget, masih piyik. Itu kadang-kadang kita pengen pahala gede, tapi pengen yang murah. Kadang-kadang beli kambingnya ntar di akhir hari Sabtu. Abang-abang mau pulang ke Jawa. Iya. Terakhir, memang korban. Abu Nawas pengen yang gede, murah. Daripada bilang ke Jawa, ya bang lah 3 juta dah. Lah kemarin mah 5 juta baik nggak kurang. Pas abang mau pulang ke Jawa 3 juta dikasih. Daripada bawa pulang lagi, kasih kau mati. Tuh, nenteng ke rumah, gue motong nih. Tapi yang licik, cari murahnya, cari yang terbaik kurban buat kita. Mahal nggak apa-apa, diganti sama Allah, jangan takut. Jangan banyak perhitungan, jangan banyak matik-matik. Sama Allah mah, kita Tuhan Allah maha baik. Pasti diganti oleh Allah sebelum apa yang dengan kita keluarkan, pasti diganti sama Allah. Tuh, jelas ini. Lalu Ustaz, kan kambing, sapi banyak warnanya. Mana yang paling cakep untuk jadi korban? Maka kata para ulama, yang paling cakep dari segi warna al-baydha, warna putih. Baik itu kambing, baik itu sapi, putih yang terbaik untuk kurban. Warna dari warna. Kemudian apa? Yang kedua as-safra, kuning. Namanya safra. Setelah putih, kuning. Yang nomor 3 namanya afra. Baydha, safra. Yang ketiga namanya afra. Afra itu putih butek. Apa namanya? Putih, ada kan putih-putih kayak coklat gitu kan? Itu namanya afra. Nomor 3 putih. Yang keempat namanya balqa, blonteng, warna putih hitam, ada putih apa, itu keempat. Nomor 4 yang terakhir sauda,
hitam. Hitam itu paling bontot. Lalu pertanyaan Ustadz, mana yang saya pilih? Putih kurus, hitam gemuk. Hitam. Lah kita kan makan bukan warnanya. Kata Ustadz yang Abdul putih, abang pelit. Iya, pelit. Putih ceking, hitam gemuk, demplon, hitam. Kata Ustadz yang putih, bukan, lu pelit. Iya. Jadi iya, perbandingan gini Pak, perbandingan putih gemuk, hitam gemuk. Nah, ambil yang mana? Ambil yang putih. Hitam kurus, putih kurus, ambil yang putih. Kalau itu baru benar. Putih kurus, hitam gemuk, ambil yang mana? Hitam 5 juta, putih cuma 2,5. Iya. Itu belek lagi. Udah putih belek lagi. Bangkis mulu. Iya. Iya. Jelas ini? Jelas ya. Begitu, Pak. Ya. Dan kambing atau binatang yang bakal kita potong itu ada syaratnya. Satu syaratnya, tidak boleh binatangnya sakit. Nggak boleh sakit. Makanya benar tuh, harus ada dokternya. Ini layak untuk jadi korban. Ini sakit nggak boleh. Kenapa? Agama tidak membolehkan binatang yang untuk dikorban dalam keadaan sakit dan al-marad. Apalagi kuru banget nggak boleh. Kuru banget. Kurus. Kena angin goyang. Nah kurus doang kan. Tinggal nggak boleh. Jelek lagi. Nggak boleh. Nggak layak. Yang ketiga pincang. Pakai tungket. Nggak boleh. Tidak boleh binatangnya sudah pincang. Pincang itu sekiranya temannya jalan dia nggak bisa nyusul. Kalau cuman dikit kita masih boleh. Tapi sekiranya temannya jalan dia nggak bisa nyusul, itu pincang nggak boleh. Cacat nggak boleh. Makanya binatang yang bakal kita korban yang sempurna, yang bagus, mulus untuk Allah. Jelas itu? Jelas ya? Diingrek. Mana digendong lagi dibopong. Jelas ya? Baik. Ada yang mau tanya? Kalau nggak kita tutup. Silakan. Kalau ukuran berat nggak dipertimbangkan? Ukuran berat nggak ada. Ya, kalau tinju ada. Ya, kelas berat, kelas ringan, tinju ada. Kalau kurban nggak. Tapi semakin berat semakin bagus. Tapi sekali lagi ini Pak, penyakit itu. Hari ini kita dipertontonkan TV, orang-orang berlomba-lomba cari beratnya. Ya. Dan mohon maaf, dipublikasikan. Semua orang lihat. Kenapa? Itu rawan riya dalam hati kita. Bang, api lu luar biasa nih. 1,2 ton. Warna sobo gue beli nih. Beuh. Nah, kita kalau orang Betawi dia bilang beuh. Megar kita. Kalau cupang ngedok. Itu bahaya banget itu. Bahaya banget. Akhirnya ketika kita kurban cuma dapat apa? Pujian orang. Ustaz, bagaimana kalau saya cari 1,2 ton kemudian tinggal atur hati Bapak. Tinggal tata hati Bapak. Bagus. Kita beli yang paling besar, menyenangkan umat Nabi Muhammad, tapi hati kita tata. Itu rawan luar biasa. Pasti pujian orang banyak pada saat itu. Bapak itu kurban luar biasa. Sapinya luar biasa gede banget. Semua orang puji. Tapi ketika kita termakan dengan pujian, terbang dengan pujian, saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, saat kita mengatakan ya Allah, mana pahala kurban saya?
Apa kata Allah? Bukankah mereka sudah puji kamu? Dan kamu senang dengan pujian mereka? Ambil pujian dari mereka. Minta kepada orang yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada kamu. Itu Pak. Itu rawat. Bukan tidak boleh membeli yang besar. Sangat boleh. Kata Nabi, azimu duhayakum. Cari yang besar buat korbanmu. Cari yang gede, yang berat. Fa inna ala sirati matayakum. Karena kambing, binatang yang kamu beli yang berat itu akan menjadi kendaraanmu untuk melintasi siratal mustaqim. Kita gede, sapi ceking lewat jembatan, doyong, doyong belinya. Sapi juga ampak lagi, mana yang naik gede banget. Tapi kan kalau kita badan gede, sapi kita gede, gagah jalan. Ayo, gitu. Apa kata Nabi? Azimu bahayakum, besarkan sembelihanmu. Cari yang besar, cari yang berat. Oh. Namun saya lagi bilang, tata hatimu setelah beli yang besar. Pelihara hatimu, jangan sampai termakan pujian orang. Sampai sini jelas ya? Oke, lagi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat dipaham, yang singkat menjadi ilmu. Mudah-mudahan yang ilmu kita tinggal mengamalkan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Ya, yang salah perbaiki. Ya enggak? Yang salah diperbaiki. Yang belum tepat akurin. Dan jangan marah kalau diperbaiki. Jangan marah kalau dibenerin. Itulah kita semua dalam tahap belajar untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan dalam setiap tahunnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan rezeki yang cukup buat kita, agar setiap tahunnya kita bisa kurban insyaallah. Berkurban karena Allah dan insyaallah untuk Allah, agar kita mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang tahun ini kurban, semoga Allah terima kurbannya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk yang kurban. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki untuk yang kurban, dan apa yang telah dikeluarkan diganti oleh Allah dengan lebih banyak lagi. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.